Ini udah otomatis ke record suara kah? Bisa ya ini berarti ya? Oke. Ya kan udah oke semua. Nah, sekarang kita masuk ke R Studio, sorry. Ini. Terus ini taunya kita ngerekam tuh di mana, guys? Ini ya. Saya coba saya ya. Soalnya ini stop share. Oh, ini ya, post stop ya. Oke. Oke, sip. Ini kan udah masuk di R Studio. Terus ini, nah kita tadi kan udah nih import atau load nih di sini. Terus setelah itu kita masuk import raw file atau file mentahnya. File mentahnya karena kita dapat dari Scopus, kita pakainya Scopus gitu. Ini nggak usah, nggak apa-apa. Browse atau dokumen yang mau dicari. Ini yang tadi, yang terbaru. Scopus export. Open. Sudah, Bro. Terus ini start. Di sini ada nih macam-macam. Abstraknya berarti oke, excellent tuh berarti oke, dokumen tipe excellent oke, jurnal ada, language ada, publication year ada, title ada, total citation ada, author bagus, keywordnya acceptable, corresponding authornya berarti ada yang nggak ada nih, karena dia poor. Keyword plusnya critical, science kategorisnya masih completely missing. Close. Nah, terus, eh nah misal kayak mau lihat yang kayak tadi ya, ketika kalian mau melihat, misal most relevant sources, kalian klik sources, terus most relevant sources, terus dipencet play. Nanti akan muncul seperti apa gitu. Nah ini, kan sama nih, most relevant sources itu berarti jurnal jurnal yang iya jurnal yang dipublish itu mana aja gitu. Di sini Environmental and Resources Economics ternyata ada 12 dan mengikuti setelahnya gitu. Sebenarnya sama aja sih, sama kayak yang di analyze result di Scopus, cuman ini memang lebih bagus aja gitulah gambarnya. Mm-mm. Bread for slow ini biasanya nggak dipakai. Kita buka satu-satu ya, kayak gimana ya. Source local impact ini juga kayaknya nggak dipakai deh. Yang dipakai most relevant sources itu. Nah, ini mungkin kayak production overtime-nya, kayak dari 1995, oh ini ternyata environmental and resource economics. Ternyata publikasinya segini nih, naik terus sampai segini. Terus dan juga lain-lainnya seperti itu. Nah, di bagian author, ini ada most relevant author. Sama, jangan lupa diklik play, karena kalau nggak diklik play, dia nggak akan keluar kayak gitu. Nah, ini autornya berkode ya, kayak M tuh nanti siapa gitu, nanti Y itu siapa gitu. Tergantung nanti inputnya apa, banyaknya autornya. Terus sama sih ini production overtime-nya juga. Sebenarnya kan bibliometrik itu hanya visualisasi aja ya, tetap yang apa namanya yang menjadi panduan untuk kalian itu sebenarnya penjelasannya kalian. Jadi justifikasinya kalian ini ternyata oh banyak di negara ini itu karena apa, banyak di jurnal ini itu karena apa kayak gitu. Gitu. Terus ini countries berdasarkan countries-nya. Ya, boleh. Mm-mm. Kan ada autor kayak inisialnya aja ya. Mm-mm. Untuk tahu nama itu bisa nyebut. Itu kayaknya lihat di ininya deh, apa namanya? Di di ininya
apa raw-nya, raw dokumennya. Jadi tetap harus ngelihatnya di raw dokumennya, nggak bisa di sininya. Harus, maksudnya harus dicek juga di raw dokumennya artikel siapa aja gitu. Iya, sama-sama. Gini. Terus di sini apalagi ya? Most cited countries. Berarti country negara-negara yang paling banyak disitasi itu China, US. Jadi sebenarnya lebih komplit sih kalau misalnya yang RStudio ini lebih banyak pilihannya daripada yang Fosvior. Ini most relevant afiliasi. Oh, ternyata paling banyak afiliasinya di Charles Darwin University. Gitu. Terus masuk ke dokumen ya. Ini sebenarnya kalian bisa explore sih, bisa explore sendiri. Oh, ternyata dokumen yang paling banyak distas itu punyanya Soisol 2014 International Journal Production Economics gitu. Jadi kelihatan langsung. Terus di sini ada most frequent word juga atau kata-kata yang sering dipakai. Taxation, oh berarti dia paling banyak gitu. Kalau tadi kan biasanya di Fosfor kan hanya ininya aja ya, maksudnya kayak dot-dotnya aja ya, tapi nggak ada jumlahnya berapa. Tapi kalau misalnya di sini di RStudio itu bisa kelihatan jumlahnya berapa gitu. Nah ini, nah, kalian kalau misalnya mungkin baca-baca tentang RStudio itu nanti kalian bisa ketemu ini. Berarti oh kalau fast viewer kan mungkin kayak hanya gambar dotnya aja Kak. Tapi kalau misalnya ini kayak ada tulisannya taxation, oh berarti dia paling banyak nih. Environmental tax 21 gitu. Kalau tree map gini-gini aja sih. Sebenarnya yang words-nya itu biasa sama aja. Kenapa? Iya, iya ada juga Envivo. Udah pernah dia pakai Envivo? Dulu pernah. Pas Pak siapa? Oh, Pak. Ini ya, analisis data ya? Oke. Oh, disuruh itu juga ya? Oh, alah. Iya, itu berarti ya berarti kalian udah macam-macam nih nggak apa-apa. Oke, ini tak tambahin satu lagi ya, sedia. Terus, Envivo apa berarti kualitatif ya? Ada yang studinya kualitatif? Oke, emang rigid sih kalau kualitatif. Susah betul. Ini trend topicsnya. Jadi kayaknya makin banyak dots, makin gede gitu. Taxation itu kan paling banyak dotsnya paling gede gitu. Ternyata di 2015 trend topik tentang taxation itu paling banyak di 2015 sebanyak 33 gitu. Nah, di sini clustering by coupling. Bentar ya guys. Oh, kalau error itu berarti dia nggak bisa diakses atau mungkin kurang banyak gitu istilahnya. Konseptual thematic map. Nah, ini kayak apa namanya? Cuman hanya pembagian diagramnya aja sih. Menurut saya sebenarnya Force Viewer terus bibliometrik itu tuh hanya visualisasi aja gitu. Yang menjadikan itu sebuah makna, gambar itu sebuah makna ya dari interpretasi kalian karena sebenarnya gambarnya itu hanya berulang-ulang aja gitu loh. Dari satu gambar, misalnya kayak network approach. Network approach kan paling gambarnya kontennya kan sebenarnya itu aja, cuman gambarnya aja yang berganti gitu. Kayak keywords itu juga kontennya juga tadi kan itu aja, cuman pemodelan gambarnya aja yang berubah. Jadi sebenarnya ya pakai salah satu aja sebenarnya udah cukup. Yang penting kalian bisa menerjemahkan arti dari gambar itu. Itu sih yang bikin bikin papernya itu bermakna gitu. Karena kalau hanya melampirkan gambar aja ya sama aja hanya ini hanya visualisasinya aja tanpa makna gitu.
Ini juga sama faktor analisisnya seperti ini ya. Ini yang tadi sama kayak apa namanya? Sama kayak oh ini apa namanya? Posture. Nah, ini countries collaboration world map. Jadi negara-negara yang apa namanya berkolaborasi. Ini kolaborasi between USA and Germany ternyata ada. Terus ini kolaborasi antara China dan UK ternyata ada. Kolaborasi antara China dan UK ternyata ada. Cina dan Pakistan ada, Indonesia ada nih. Malaysia dan Nigeria deh. Malaysia dan Nigeria juga ada. Ini Malaysia dan Nigeria juga ada. Jadi di sini ada juga kolaborasi, peta kolaborasi dunia. Indonesia nggak kecantum di sini, bro. Malaysia dan Nigeria mungkin jumlahnya masih sedikit. Gimana? Nah, oke. Kayaknya penelitian green text di Indonesia juga masih jarang ya. Kayaknya teksnya juga masih dikaji ya peraturannya ya. Agak perlu. Kenapa? Iya, makanya memang memang tricky sih ya green text itu. Lumayan. Makanya mungkin penelitian juga belum banyak karena kelemahannya itu apa? Rules-nya belum ada, peraturannya belum ada gitu. Nah, udah gitu. Udah dari satu-satu. Ini kalau misalnya kalian udah punya aplikasinya sih, insya Allah bisa bisa ini sih, bisa kalian otak-atik sendiri. Yang paling penting, saya juga pernah dapat review dari paper gitu ya. Intinya ya, kalau bikin bibliometrik itu jangan hanya menampilkan visualisasi aja, tapi ada future research-nya, ada penelitian ke depannya itu harus seperti apa sih hasil dari mapping kamu ini mau apa gitu. Kayak kalau kamu cuman hanya apa namanya istilahnya itu menginterpretasikan gambar, itu hanya sebuah gambar yang kamu kasih makna gitu. Tapi apa kontribusinya untuk penelitian selanjutnya gitu? Karena kan tujuannya literatur review kan memang untuk memberikan kontribusi gitu ke depannya apa aja. Future research-nya itu harus seperti apa gitu. Nah, itu biasanya yang bisa memberikan future research itu yang ini sih yang biasanya bisa di-accept di jurnal-jurnal internasional gitu. Tapi kalau misalnya hanya untuk konsumsi pribadi, untuk tahu dependennya apa, independennya apa ya, ya nggak apa-apa itu buat konsumsi pribadi aja. Tapi kalau misalnya memang mau dipublikasikan ya sebaiknya memang ada directionnya, ada arahnya, riset selanjutnya itu mau dibawa kemana. Makanya beberapa jurnal itu mintanya tema-tema bibliometrik yang benar-benar jarang, masih jarang banget untuk diteliti sehingga ada potensi untuk memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya itu apa. Jadi nggak cuma hanya interpretasi dari visualisasinya aja, gitu sih. Itu aja mungkin dari saya. Ada yang mungkin mau ditanyakan. Ini saya stop share ya. Kita cek dulu ya